Shalom Bapak Ibu GB Klise yang luar biasa, saya Pastor Yehudaso. Hari ini kita berada di dalam acara The Open Door. Apa itu The Open Door? Pintu yang terbuka. Saya percaya bahwa Tuhan membuka banyak pintu untuk kita semua dan Tuhan memberikan banyak kesempatan khususnya di masa pandemi ini. Kalau kita melihat situasi masa saat ini, ada begitu banyak orang mengalami kesulitan khususnya dalam ekonomi. Tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan saya percaya Tuhan akan memberikan pintu yang terbuka untuk kita semua. Nah, hari ini saya bersama dengan Bapak Andre Gunawan, salah satu relawan GB Klise yang luar biasa dan seorang pengusaha khususnya menjual aksesoris handphone dan beliau punya pengalaman yang luar biasa yang akan dibagikan untuk kita semua. Dan sama-sama kita sambut Bapak Andre Gunawan, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Oke, shalom ya. Bapak Andre Gunawan. Shalom, Pastor Yuda. Bisa diperkenalkan usaha apa kepada jemaat dan teman-teman semua? Ya, saya menggeluti bidang awalnya unit penjualan handphone ya di tahun 98, zaman kerusuhan itu, Yud. Wow. Jadi kalau saya pikir sudah 22 tahun di bidang ini. Tapi belakangan saya sudah mengurangi penjualan unit, saya lebih fokus di aksesorisnya, di gadgetnya, aksesorisnya gadget gitu. Oke. Nah, gimana nih menghadapi situasi pandemi ini kan pasti sedang mengalami kesulitan. Bisa diceritakan nggak pengalaman-pengalaman dan bagaimana bisa bangkit di masa-masa ini? Iya, memang ini berat sekali ya. Saya juga nggak pernah berpikir bahwa bisa ada kondisi seperti ini sebelumnya. Selama 22 tahun saya menjalankan bisnis, ya sesulit-sulitnya itu kita masih tetap bisa usaha. Tapi kali ini kan benar-benar dikunci. Nah, pintunya tuh benar-benar ditutup. Jadi bagus sekali kalau hari ini bicara tentang open the door ya. Ditutup. Jadi saya benar-benar seluruh outlet saya, kebetulan saya punya outlet seluruhnya itu ada di mall. Ya. Tidak ada yang di ruko atau bagaimana. Jadi saya semua ada di mall. Saya juga punya staff sekitar 30-40 orang. Terus dari bulan Februari itu sudah mulai, Januari itu sudah kebanjiran. Ya kan? Wah, itu mall juga udah drop. Oke. Februari itu masih ada dampaknya, ada selentingan-selentingan COVID, mulai berkurang juga pengunjung. Akhirnya memang di Maret itu benar-benar harus tutup total. Dan saya bukan orang yang ngerti teknologi, jadi saya masih konservatif, hanya mengandalkan di offline saja, Yud. Nggak ada, toko online itu nggak ada. Malah saya pikir, kalau dulu saya pernah coba beberapa kali, marginnya itu nggak ada sama sekali gitu. Saya pikir, aduh, kalau masuk di online ini untungnya cuma 1.000 atau 5.000. Bahkan kadang-kadang harganya di bawah modal kita, Yud. Karena persaingan yang begitu keras. Jadi saya nggak fokus lah di online. Nah, tapi karena benar-benar kita udah dikunci, tidak ada omset, nol, hanya menunggu kapan buka. Awalnya saya nunggu nih, paling seminggu lagi buka. Berjalan 2 minggu nggak buka. Saya pikir, aduh, kita juga terus berdoa ya dalam keluarga, gimana ini? Sementara kan tagihan terus berjalan. Terus kita juga harus, karyawan walaupun dirumahkan kan nggak mungkin kita nggak bayar gajinya sama sekali. Mereka juga harus hidup, harus makan. Mereka juga punya keluarga, ya kan. Sementara supplier juga nagih, ya kan. Jadi dari yang biasa pegang omset, tiba-tiba zero, nol. Wah, pusing saya. Tapi ya puji Tuhan di dalam komunitas, dalam EF kan ada kekuatan terus ya. Jadi kita nggak bergumul sendiri ya, dapat kekuatan-kekuatan. Dan final saya coba lagi jalan di online setelah 2 minggu lockdown itu kurang lebih. Dan hasilnya ya puji Tuhan lumayan, Yud. Awalnya lumayan gitu loh, lumayan. Banyaklah pertolongan Tuhan yang saya rasakan ya. Walaupun saya pikir ini nggak bisa jalan, tapi ada aja gitu loh. Ada orderan. Wah, saya pikir benar-benar pemeliharaan Tuhan itu sempurna lah buat saya. Jadi saya masih bisa cukupin bayar staf saya, ya walaupun nggak penuh ya kan, tapi mereka untuk makan semua masih cukup. Terus kewajiban-kewajiban saya beberapa saya bisa bayar juga. Walaupun untuk kondisi seperti itu juga salah satu mobil tuh saya juga udah lepas gitu loh untuk sampai jual mobil ya. Dari pertolongan rekan kita juga ya. Jadi kita ya
seperti kisah di Alkitab ya, di janda itu Nabi Elia kan tanya, apa yang kamu punya? Ya kan? Ya, jadi saat itu prestis atau itu saya udah nggak pikir lagi dah. Kalau yang bisa kita lepaskan dulu, ya kan? Dan kita benar-benar nggak, saya ngarepin sama temen ya kan, ini kan mereka juga susah, mau harap sama siapa juga ya kan, mau pinjam ya awalnya mungkin dapatlah sedikit-sedikit, tapi kan nggak bisa terus-terusan gitu loh ya kan. Akhirnya di situ saya cuma bisa berharap sama Tuhan. Setiap malam kita mesbah keluarga, kita mohon pertolongan Tuhan, dan luar biasa kita tidur, besok pagi ada orderan. Ada orderan. Dan hari demi hari itu Tuhan pelihara ya. Orderannya tuh jumlahnya tuh bisa angkanya segitu-segitu terus gitu. Konsisten ya, ya. walaupun barangnya macem-macem ya. Tapi jumlahnya segitu. Jadi puji Tuhan. Ini benar-benar Tuhan tuh luar biasa cukupin saya gitu loh. Dan di situ juga setiap pagi saya mohon tuntunan dari Tuhan ya. Tuhan, apalagi yang harus saya kerjakan? Ya yang saya dapat sih, ya tetap andalkan saya aja. Kamu nggak usah takut gitu loh. Tetap bersekutu dalam keluarga, ya kan. Jangan lewatkan itu, pujian penyembahan, renungan firman, dan doa bersama. Nah, mungkin ada penonton-penonton di rumah yang nggak tahu nih. Kalau misalkan kan sekarang mall semua pada tutup. Yeah. Nah, itu gimana tuh? Kan mall tutup, terus pegawai bagaimana? Mungkin perlu diperjelas mungkin gimana ya nih? Sekarang nih situasi ini kan mesti, apakah mallnya itu juga harus bayar atau gimana? Atau pegawai juga gimana? Ya, kalau mall terus terang saya dengar sih nggak bayar, tapi detailnya saya belum dapat ya, Yud ya. Cuman satu hal setelah proses ini berjalan hampir 3 bulan nih tutup berarti ya kan. Saya merasa bahwa berharap sama Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dan itu menjadikan iman saya juga semakin kuat, semakin yakin bahwa Tuhan tuh benar-benar pelihara kita. Tuhan itu hidup gitu loh. Jadi masalah mall bayar apa enggak, saya serahkan lagi kepada Tuhan. Saya yakin kalaupun bayar atau itu Tuhan pasti akan cukupkan gitu loh. Jadi janganlah saya merasa jadi khawatir karena aduh nanti mall bayar atau enggak gitu. Saya pikir Tuhan udah cukupkan saya terus loh. Dengan yang saya harus lakukan apa? Ya berserah aja, berharap sama Dia, tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tadinya kan saya nggak pernah jualan online. Saya sama istri, jadi istri yang handle, terima orderannya, jawabin semua. Saya tukang foto, Yud. Semua produk kan harus difoto. Terus foto tuh nggak boleh asal-asal. Kebetulan saya ada background les fotografi kan. Jadi fotonya harus menarik. Terus deskripsinya tentang produk itu juga harus menarik. Jangan cuman copy paste dari orang-orang punya toko gitu loh. Nah, 2 hal itu yang terus terang menyita waktu. Sama packing barang. Sama nganter barang. Jadi kesibukan saya lebih sibuk daripada staff saya mungkin. Dari pagi ini tadi packingan masih cukup banyak. Kerjanya packing barang, terus nganter ke Tiki atau ke mana ya, tempat-tempat yang itunya mereka order gitu loh. Ya, tapi lewat itu saya sama istri juga jadi lebih dekat gitu. Oh ya, menarik nih karena ada banyak suami istri sama keluarga justru di masa ini jadi bertengkar. Tapi ini justru malah saling membantu ya. Luar biasa, istri saya support saya sekali. Saya juga salut sama dia ya. Jadi dalam kondisi yang berat seperti ini dia juga nggak mengeluh dan dia juga jadi lebih dekat juga sama Tuhan. Kalau selama ini mungkin jarang ya, kita lebih doa lebih kuat, semua lebih kuat. Anak-anak juga jadi ya indah lah, saya pikir setiap malam tuh suatu hal yang indah buat kita bisa doa bersama untuk mohon sama Tuhan gitu loh. Dan sangat indah lagi kalau paginya terus tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat itu. Benar-benar rasanya, Tuhan benar-benar baik buat kita gitu. Jadi kalau bilang sama istri, makin dekat Yud. Puji Tuhan, istri yang nulisin itunya, alamatnya, saya yang packing, terus dia yang jawab gitu loh. Kira-kira bisa ceritakan lebih detail lagi nggak kepada pemirsa supaya lebih ngerti nih mengenai online nih. Ada banyak yang masih gaptek dan nggak mengerti online nih. Ya Yud, kalau saya bilang saya juga baru jualan online, sebenarnya kan baru sebulanan ini ya. Tapi ya, based on pengalaman saya di bisnis offline, ya, jadi yang saya dapat di online itu memang pricing itu penting. Ya. Kita menentukan harga itu penting, kemudian iklan itu penting. Tampilan toko kita itu dari foto-foto produknya itu penting, jangan asal-asalan. Jadi kalau orang mau jualan online, saya pikir ya jangan asal
foto cepret satu gitu terus posting. Foto lah dari angle-angle yang menarik, kelebihan produk itu apa ya kan, dikupas di dalam deskripsi ya kan. Nah, kemudian juga judul itu penting. Misalnya kita mau jual produk A, tapi yang laku sebenarnya produk B. Jadi kita harus masukkan juga nama produk B di dalam judul kita supaya orang waktu nyari produk B bisa nyasar ke produk kita yang produk A gitu loh. Kalau nggak, orang kan nggak tahu produk A gitu loh. Nah, jadi kita nebeng sama ketenaran produk B gitu loh. Jadi judulnya tuh agak panjang gitu loh. Pakai produk B. Jadi orang waktu klik produk B keluar produk kita gitu loh. Iklan, harga, dan kita harus jawab responsif. Nggak bisa tunggu 30 menit baru jawab. Itu pembelinya udah lari duluan. Oh, jadi HP dipegang terus nih? Pegang, istri saya kan, wah standby tuh. Oh, istri standby, oh mantap. Yang standby kan istri, saya bagian packing. Oke. Ya, Oh, jadi gitu. itu beberapa yang, karena saya masih awam, pastinya banyak jemaat juga yang sudah coba jualan online ya. Tapi kalau saya pribadi itu, saya pikir yang penting memang harga. Nah, triknya mau ambil ads, ambil iklan, atau memang kita menang di posisi harga dulu. Ya kadang-kadang mungkin tanda kutip kita harus jual sedikit rugi lah atau bagaimana supaya dapat rating, supaya orang sudah beli. Misalnya orang beli 1-2 item, berarti produk kita kan terbukti sudah ada yang beli, sudah dapat ulasan, sudah dapat star, dapat bintang. Itu akan membuat orang jadi lebih mau menarik untuk orang berani percaya beli gitu loh. Tapi kalau belum ada ratingnya, belum ada starnya kan orang ini toko beneran apa enggak. Betul. Gitu loh. Ya ada kompensasi biaya yang harus kita keluarkan di awal lah. Artinya ya mungkin kita harus pasang harga lebih kompetitif ya dibandingin produk. Tapi kalau setelah laku, nah itu kita udah bisa naik. Lagi ya. Hari ini saya baru naikin beberapa produk lagi dan tetap laku. Oh, gitu kan. Iya, jadi tahap-tahap kita naikinnya gitu loh. Betul. Setelah trust itu terbangun gitu loh. Mungkin itu, Yud. Wah, luar biasa nih. Nah, jadi mungkin pemirsa di rumah nih yang mau belajar nih, perlu nih kita belajar dari Pak Andre Gunawan ya, kita coba online sekarang ya. Nah, kira-kira kiat-kiat apa lagi yang bisa dibagikan nih? Ya, saya merasa keberhasilan kita itu tidak ada gunanya kalau bukan buat jadi berkat juga buat orang lain ya. Jadi saat pengiriman itu kan kadang-kadang harus pakai kurir ya. Ya kalau kita bisa jadi berkat buat tim pengiriman itu ya kembalinya atau kita kasih tip atau kita kasih apa itu menjadi suatu berkat tersendiri juga buat kita bisa jadi berkat buat mereka. Dan kadang-kadang kalau ada beberapa rekan-rekan kan yang juga ini kita prioritaskan ke mereka yang bawa supaya mereka juga dapat berkat karena kan mereka juga lagi susah nih saat ini ya kan, mereka juga dapat orderan susah, penumpang nggak bisa ya kan, jadi saya bilang coba standby di depan rumah saya atau dekat-dekat rumah saya gitu biar dapat orderan gitu betul, terutama orderan yang nilainya besar ya, yang jauh jaraknya, nah itu kan lumayan, mereka sekali jalan kan dapat yang besar gitu. Jadi ya jangan lupa juga jadi berkat lah buat orang-orang lain, jangan buat diri kita sendiri aja. Menarik nih ya, justru di saat seperti ini memberkati orang lain juga ya. Iya. Setuju. Dan justru saat kita mau menjadi berkat buat orang lain, Tuhan akan kirimkan berkat itu otomatis buat kita, saya rasa mungkin itu. Wow, luar biasa nih. Iya. Dari jualan online, dari keluarga, waduh, semua luar biasa nih. Yeah. Luar biasa Pak Andre Gunawan. Nah, kira-kira ada tips-tips nggak yang bisa disampaikan sebelum kita tutup untuk pemirsa di rumah, ya? Dari hal rohani boleh, dari hal-hal yang sederhana juga boleh mungkin. Ya itu tadi ya, jadi saudara-saudara kita harus tetap berfokus kepada Tuhan. Saat kita berharap sama manusia itu udah nggak ada harapan. Justru mungkin kondisi-kondisi ini Tuhan mau kita berharap sama Dia. Lebih kuat lagi bersekutu, bawa keluarga kita ke hadapan Tuhan. Dan jangan berhenti di situ juga, optimalkan apa yang kita miliki ya. Kemampuan sekecil apapun itu. Janda Sarfat itu cuma punya sisa untuk bikin satu roti doang ya kalau nggak salah. Tapi lewat itu justru Nabi Elia bisa memberkati dia luar biasa. Ya. Dan jangan pikir harga diri, gengsi, nggak ada. Saya setiap hari udah ke antar paket ya, packing. Nggak ada lah bicara kita punya staff atau punya, kita kerjakan sendiri, kerjakan saja sendiri. Mungkin itu aja. Wah, luar biasa ya. Dan tentunya kita pasti diberkati dan kita semua terus berusaha pastinya selain membangun mesbah keluarga, dan tadi kita juga udah mendengar kisah-kisah dan kiat-kiat dari Bapak Andre Gunawan. Saya percaya bahwa Jemaat GBI Eklesia bukan jemaat yang berdoa saja, tetapi berusaha
Amin. Seperti di open door, pintu yang terbuka, saya percaya kita semua akan masuk ke pintu itu. Dan Tuhan akan bukakan pintu pada kita semua. Terima kasih untuk Pak Andre Gunawan untuk Ya, waktunya terima kasih yang luar juga biasa. diberi kesempatan untuk sharing-sharing. Saya harap bisa menguatkan saudara-saudara semua. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin kita yang tinggalkan Tuhan. Inilah saatnya kita kembali kepada Tuhan, kita bawa keluarga kita bawa istri dan anak-anak kita kembali untuk memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan Tuhan pasti bukakan jalan. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Andre Gunawan. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, dan saya percaya kita diberkati oleh bukan cuma kebenaran, kita diberkati juga oleh tips-tips dan banyak hal. Jangan pernah menyerah, di open door, Tuhan buka pintu buat kita semua. Tuhan memberkati, shalom. Shalom.